Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum dulur-dulur ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik aja. Oke dulur ya, ini di depan saya nih, ini udah jadi ya. Ini udah jadi, ini sebuah power pesanan dari salah satu customer ya. Ini pesanannya. Ini powernya dia, ini udah jadi, tinggal pasang PSU aja. Jadi memang pesenannya kayak gini. Untuk sementara kayak gini dulu, karena dia masih belum tahu apa yang ini yang mesen belum tahu mau dikasih power supply-nya ini seperti apa gitu. Entah dia mau pakai trafo, maksudnya pakai power supply konvensional yang kayak gitu, yang pakai trafo, dioda, elko kayak gitu, atau pakai ini ya SMPS. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini udah jadi powernya. Tinggal ini ya, tinggal dikasih power supply aja, tinggal colok, udah selesai gitu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Nah, kita akan lihat powernya ini. Kita akan lihat dulu nanti powernya pakai power seperti apa. Kemudian ini ya. Nah, pokoknya nanti kita akan lihat powernya ini. Oke, dan buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe juga, tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, lanjut kita akan bahas tentang powernya. Nah, oke teman-teman, kita mulai ngebahas powernya. Kita mulai dari luar dulu ya. Kita mulai dari luar. Ini boxnya ini pakai box CA10, pakai box CA10 ya. Nah, bisa dilihat di sini. Kenapa pakai box CA10? Nah, memang customer ini pengen powernya itu terlihat tipis, terlihat nggak tebel gitu, tapi tapi suaranya yang jadi kayak gini. Kalau misalnya power yang dipakai untuk mengangkat subwoofer gitu kan, biasanya kan powernya gede-gede. Nah, untuk customer yang satu ini enggak, jadi dia mintanya itu pokoknya powernya kelihatan kecil, kelihatan tipis gitu, tapi yang untuk yang ngangkat subwoofer gitu biar terlihat unik aja gitu, powernya kecil tapi angkatannya subwoofer gitu. Nah, kemudian di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian port belakangnya ini boxnya ini cukup bagus karena untuk port-portnya ini lengkap, ada port inputnya juga nggak seperti yang port input yang lain yang pakai linknya itu pakai ketua. Ini dia pakai ini ya, pakainya yang kayak gini yang bagus, yang jadi linknya ini atau penghubungnya ini dia pakai jack Canon ya teman-teman. Inputnya ini A channel B, linknya kayak gini pakai Canon, jadi nggak pakai toa sama sekali. Nah, untuk outputnya di sini untuk ada pakai Spicon. Nah, pakai Spicon. Ini speakernya mereknya BMA. Saya pakai yang BMA, jadi yang bagus. Ya standar lah pakai yang BMA kayak gitu. Jadi nggak mudah rusak untuk speakernya. Kemudian ini bidding postnya. Bidding post, ada fuse-nya juga. Ini semuanya bekerja ya. Dan untuk setelan mode di sini, stereo bridge-nya ini benar-benar kepake ya, dalam artian ini benar-benar kepake stereo kanan kiri bisa dipakai di kanan kiri bisa dipakai kanan kiri secara berbeda. Bridge juga sama. Ini juga benar-benar bridge nge-BTL, ini dua power jadi satu kan. Nah, ini dua power, dua channel, nanti di outputnya jadi satu di sini. Jadi memang ini modenya benar-benar bisa kepake gitu, stereo bridge-nya. Dan lift ground-nya juga kepake sama. Oke, kemudian itu untuk bagian luarnya pakai box CA10 udah. Sekarang untuk kita bahas untuk ini ya, yang di dalamnya ada apa aja. Ini yang di dalam sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada kipasnya. Nah, ada kipas. Ini ada kipasnya ya. Ini kipas. Kipasnya ada 4 biji ya teman-teman ya. Jadi kipasnya ini in dan out. Yang bagian belakang itu dia masuk, niup dari belakang ke depan. Dan yang di depan ini, nah, jadi yang dari belakang dia niup dari belakang ke depan.
Dan yang di depan ini nanti dia akan ngeluarin angin yang dari dalam gitu. Jadi kipasnya atau pendinginnya tuh bagus, in dan out. Kemudian ini tak usahain tak bikin serapi mungkin untuk pengkabelannya. Walaupun yang di belakang itu memang agak sedikit banyak kabelnya ya. Itu agak sedikit banyak karena memang banyak kabelnya gitu. Nah ini untuk outputnya ini saya pakai biasa kayak gini, karena kalau pakai panelnya itu ada sebenarnya panelnya, cuma nggak saya pakai panelnya karena bidding postnya nggak cocok. Bidding postnya itu kita harus beli sendiri karena saya nggak punya bidding post yang model panel. Jadi ya udah saya pakai bidding post biasa, jadi akhirnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini tetap rapi di sini. Yang bikin agak terlihat kurang rapi itu di sini aja ya teman-teman ya, karena ini kabelnya ini saya tarik kabel satu-satu semuanya dari sini. Untuk sebenarnya di dalam situ ada teman-temannya, ada tempat untuk pengkabelannya, ada sebenarnya. Cuma kenapa saya taruh di belakang kayak gini, agar mempermudah perbaikan aja. Misalnya ada trouble atau apa, jadi teman-teman nggak usah repot-repot nyopot bagian belakangnya ini ya. Nggak usah repot-repot nyopot belakangnya ini. Jadi maaf tadi ada orang. Oke, jadi kenapa saya taruh di belakang kayak gini? Ini mempermudah aja untuk memperbaiki nanti kalau ada trouble atau apapun itu ya. Jadi tinggal copot satu gelondong sini, satu gelondong panel belakang ini, langsung bisa dites gitu. Jadi nggak perlu nyopot bagian input balannya ini. Dan untuk input balannya ini bagus ya. Ini input balan yang menurut saya terbaik untuk yang sering saya pakai untuk membuat power, karena fiturnya lengkap. Ada fiturnya tadi, ada stereo dan bridge, kemudian bisa lift ground, ada juga di sini untuk inverting. Tapi karena di sini nggak ada tempat switchnya, nggak ada untuk inverting, jadi saya nggak pakai. Kalau mau inverting bisa manual pakai jack ya, jack yang dibalik gitu. Nah, oke. Jadi belakangnya kayak gitu. Kemudian di tengah ini ada power supply. Ini power supply untuk kipas. Kemudian untuk ini kipas dan protect. Nah, ini power supply 12 volt. Nah, udah saya taruh di belakang kayak ini. Jadi rapi banget ya teman-teman ya. Sekarang kita ke bagian depan. Ini ke bagian depan sini. Terlihat. Nah, itu kayak gitu ya. Ini kabelnya, ini kabel input, ini kabel untuk nanti ke PSU-nya. Terserah nanti mau pakai apa, mau pakai trafo dan elko dan dioda kayak gitu, atau pakai SMP-S, terserah nanti untuk yang pakai. Saya masih nunggu konfirmasi ya, masih nunggu konfirmasi dari yang punya power ini, yang pesen gini, dari customernya mau pakai punya apa. Nah, kemudian kita bahas untuk powernya. Nah, ini powernya saya ini masih untuk powernya ini kelas AB ya, karena ya memang requestnya pakainya ini ya. Ini pakai kelas AB ya. Ini kabelnya sebenarnya, ini kabelnya, kabel untuk ini udah saya siapkan, tinggal nanti dicolokin aja. Kayak gini nanti. Kabelnya kayak gini ya. Ditata di depan jadi rapi. Tengahnya bener-bener clean, bener-bener bersih nanti ya. Bentar, kita rapiin dulu lagi. Ini udah saya sediakan kabelnya. Intinya semua pengkabelan sudah saya sediain biar nanti untuk yang punya customernya itu nggak kebingungan kalau mau ngasih gitu. Tapi ini masih belum jelas sih orangnya mau dikasih sendiri atau mau sekalian mau sekalian dibawa ke sini power supply-nya gitu. Yang jelas masih nunggu konfirmasi gitu dari customernya. Oke, ini powernya kita bahas powernya. Ini pakai power kelas AB. Ini pakainya drivernya TBM. Pakainya TBM ya. Jadi untuk selama ini untuk driver TBM ini memang sering saya pakai untuk subwoofer, karena subwoofernya ini suara subflow-nya ini bener-bener mantep. Selama ini untuk kelas AB itu saya seringnya pakai TBM gitu. Kalau enggak ya pakainya bus trap gitu, tergantung requestnya dari customer, dia mau apa. Tapi untuk saran saya sih kalau nggak bootstrap ya TBM itu aja sih. Dan
kalau saya pribadi, saya lebih suka model power yang ngedesainnya kayak gini. Maksudnya gini, untuk kan banyak itu ya power yang drivernya dan transistor finalnya itu jadi satu PCB gitu. Nah, banyak yang kayak gitu, tapi kalau saya pribadi ya, untuk power kelas AB, nah saya akan lebih suka yang modelnya kayak gini aja, yang driver dan transistor finalnya ini masangnya secara terpisah. Karena apa? Ini nanti memudahkan kita ya teman ya, memudahkan buat misalnya nanti kita nggak suka dengan karakter driver ini. Nah, ketika mau ada perbaikan, maintenance kah atau apa, atau mengganti driver, itu akan lebih mudah. Nah, tinggal copot drivernya, ganti driver baru, selesai. Copot drivernya dimodifikasi, pasang lagi, selesai. Kalau kita pakai PCB dari driver langsung jadi satu gitu dengan transistor finalnya, itu biasanya akan lebih rumit. Nah, ya akan lebih memakan banyak tenaga gitu buat nyopotnya, ngetesnya kalau ada kerusakan kayak gitu. Dan untuk power ini juga sudah dilengkapi protek ya. Ini proteknya. Ini protek. Nah, nanti tempatnya di sini, tinggal dipasang aja proteknya. Intinya tempatnya di situ. Sengaja saya buka biar teman-teman tahu, nanti bisa dilihat belakangnya gini. Nah, ini proteknya ya. Ini untuk inputnya, input tegangan. Kemudian ini ini dari emitter power. Nanti yang di sini ke speaker. Nah, ini speaker. Ini proteknya bagus ya teman-teman. Ini proteknya protek OCP atau anti konslet. Jadi kalau misalnya udah dipakai jalan gitu ya, powernya ini udah dipakai gitu ya, lagi muter lagu gitu, muter musik, kemudian di bidding postnya ini atau di speakernya terjadi konsleting, nah maka powernya langsung protek gitu. Karena ini sehelai rambut untuk sehelai kabel, bukan sehelai rambut ya, sehelai kabel nempel atau terjadi konslet sehelai kabel aja, itu dia udah langsung protek ya teman-teman. Proteknya protek anti konslet. Saya lebih sering pakai protek yang kayak gitu daripada protek yang lain gitu. Saya lebih sering pakai protek yang model kayak gini. Dan saya sengaja bikinnya yang mono. Ini kan mono. Satu di sini, satu di sini. Enggak langsung yang jadi satu PCB biasanya kayak gitu. Saya pakai yang mono karena ya, balik lagi memudahkan nanti untuk maintenance. Kalau maintenance tinggal lepas satu gelondong, selesai. Lepas satu gelondong, kemudian perbaikin, pasang lagi, selesai. Dan yang ini masih bisa dipakai, atau yang ini dilepas, ini masih bisa dipakai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih memudahkan. Intinya ini tak bikin sepraktis mungkin. Kalau ada maintenance, kalau ada apa, pokoknya intinya bikin sepraktis mungkin. Dan nanti untuk PSU-nya di sini tergantung mau dikasih apa. Nah, mau dikasih SMPS atau mau dikasih ini mau dikasih SMPS atau mau dikasih power supply konvensional, ya tergantung requestan nanti dari customernya. Oke teman-teman. Dan untuk panelnya di sini, ini panelnya semuanya bekerja ya, proteknya, signalnya, klipnya ini semuanya bekerja. Jadi nggak perlu khawatirnya. Nah ini baru jadi ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu. Ini untuk transistornya saya pakai Toshiba. Ini Toshiba ya, SC5200 dan pasangannya. Kemudian ini untuk requestannya, untuk R kapurnya pakainya yang 33 ohm, 0,33 ohm. Nah, kalau saya pribadi saya lebih suka pakai yang paling kecil 0,22 ohm. Tapi karena requestannya yang punya power ini itu pakainya 0,33 ohm, ya udah saya pakai 0,33 ohm. Untuk resistornya ini pakai 10 ohm 2 watt ya. 10 ohm 2 watt. R kapurnya pakai 0,33 ohm. 5 watt 0,33 ohm. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Nah, untuk review dari power ini. Semoga yang ini ya, yang punya ini langsung cepat ngirim atau ngasih tahu mau pakai power supply apa gitu, biar cepat dibikin. Nanti kita mau cek sound juga. Oke teman-teman. Oke. Untuk video ini kali ini itu aja. Semoga video ini tetap bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.